Halo teman-teman, kembali lagi bersama channel saya Dandov91. Hari ini saya mau kembali berbagi untuk perkembangan dari permainan Tamiya saya dan bagaimana pengalaman-pengalaman yang saya dapatkan. Kebetulan beberapa saat yang lalu saya baru saja mengikuti pertandingan atau fun race di Galeria Mall Yogyakarta. Di sana sangat fun, sangat ramai sekali suasananya, jadi nyaman lah untuk main. Nah, tetapi di sini saya bilang ini kacau dalam artian karena keteledoran saya sendiri. Jadi ya semuanya jadi kacau. Nah, tetapi meskipun kacau, menurut saya yang permainan kedua ini atau pertandingan kedua ini sudah lebih baik daripada yang pertama, teman-teman. Kenapa? Karena mobil di sini lebih nyaman untuk disetting, kemudian juga untuk kupon saya banyak lolos ke babak kedua, sekitar 20 kupon kalau tidak salah kemarin ya, 20 kupon untuk lolos ke babak kedua. Lebih baik pencapaiannya daripada race yang pertama, karena yang di race pertama saya hanya masuk 6. Untuk yang race pertama dulu itu saya hanya masuk 6, tapi bisa lanjut ke babak ketiga. Nah, di sini untuk lintasan itu seperti yang teman-teman lihat, lintasannya seperti ini, teman-teman. Nah, di situ ada 2 tabletop, kemudian ada IC seperti biasa, kemudian ada jamput juga di mana track ini. Nah, kemudian hal yang sangat susah di track ini adalah di tabletop yang pertama. Nah, di tabletop bagian ini. Nah, yang itu teman-teman. Nah, bagian situ saya banyak kelontang di bagian situ, di tabletop yang itu, karena awalnya saya nggak tahu kenapa kok bisa kelontang terus di situ. Meskipun saya pakai gear hijau biru di tabletop yang itu, saya pasti kelontang. Tepatnya yang di sini. Ini lebih jelas untuk videonya. Nah, di bagian situ itu kelontang. Setelah saya amati, ternyata yang membuat kelontang itu adalah cara terbangnya mobil di bagian tabletop ini. Cara terbangnya mobil. Nah, bisa dilihat teman-teman, tabletopnya seperti itu. Nah, di situ kita bisa melihat mobil dari semua racer di situ, di tabletop itu bisa tag 2 kali atau sekalian
melompati tabletop tersebut. Itu caranya. Tetapi ya itu tadi, cara nyetingnya gimana saya nggak tahu. Waktu itu saya nggak tahu gimana nyetingnya. Soalnya posisi mobil saya itu posisinya dia kayak jumping. Jadi dia jumping gini. Jadi nggak, jumpingnya itu nggak rata, nggak seperti ini, tapi gini kawan. Jumpingnya tuh kan tahu kalau tabletop naik dia, nah dia seperti ini. Tapi punya racer yang lain bisa tek, kalau nggak dia langsung loncat, bisa ngelewati itu table. Padahal di sini tabletopnya ada 2. Nah itu. Saya coba kelontang terus, coba turunkan voltase untuk baterai, malah limit. Karena waktu itu limitnya itu masih di sampai akhir itu 15.55 kalau enggak salah. Nah disitu pakai gear yang biru, hijau biru, voltase agak turun, ternyata malah limit. Wah kacau, bingung saya. Nah tetapi akhirnya saya punya ide atau terpikirkan secara langsung, kira-kira apa yang bikin mobil ini terbangnya dia tidak rata, terbangnya malah dia lebih sering seperti jumping seperti itu. Dia terbangnya malah sering jumping seperti ini, gini persis seperti ini. Nah saya mengamati itu pasti di situ seperti ini, jumpingnya seperti ini, naik kan gini, jumpingnya seperti ini. Setelah saya mencoba-coba, saya coba mengganti shaftnya itu saya ganti. Nah, itu shaftnya saya ganti dengan yang mepet dalam artian ya hampir tidak ada celah dia untuk ini apa ya, maju mundurnya itu loh teman-teman. Nah maju mundurnya ini, nah seperti ini kan rapat nih. Nah ini rapat, biasanya kan sok maju mundur gini kan, biasanya kan sok gini set. Nah gini kan biasanya, nah biasanya kan gini. Nah tapi ini rapat, ini saya bikin rapat. Akhirnya saya bikin rapat untuk shaftnya. Saya coba di mobil saya, ternyata bener teman, ternyata bener posisinya, jumpingnya bener, bisa tek seperti ini. Jumpingnya tak gitu, bisa tek dulu, tak gitu, tak ya, ini seperti itu. Intinya itu ngelewatin itu bisa, ngelewatin tabletop bisa. Yang tadinya jumping seperti ini, selalu seperti ini, ketika jatuh kan dia gini. Ketika jadi jumpingnya seperti ini, kita jatuh kan gini, terus gini. Nah itu yang bikin lontang. Ketika shaft saya ganti, mobil lebih stabil dan tarikannya ternyata lebih enak. Tarikan mobilnya ternyata lebih enak, seperti itu. Kemudian untuk yang di IC, nah IC-nya itu kira-kira seperti ini. Yang IC kira-kira seperti ini. Nah IC-nya seperti itu. IC seperti itu, bisa dilihat di video. Nah untuk melewati IC kemarin itu saya tidak ada hambatan dan tidak ada kesulitan untuk melewati IC. Tidak ada sama sekali kesulitan karena mobil saya selalu lolos. Hanya di tabletop yang ini yang saya pasti kelontang. Nah di tabletop yang pertama itu saya
sering kelontang di situ. Dan ya akhirnya solusi pun ketemu, yaitu mengganti shaft dengan shaft yang mepet kawan, dengan shaft yang mepet. Nah itu juga untung-untungan juga kemarin. Tetapi ternyata karena mobil sebelumnya itu juga banyak lontang, tiba-tiba IC dia nggak lolos. Tiba-tiba IC dia tidak lolos. Tiba-tiba yang IC, untuk yang IC-nya itu dia tidak lolos. Maksudnya tidak lolos adalah tumben mobil saya nggak bisa melewati IC-nya. Saya coba main lagi. Untuk table, karena sudah tersetting shaftnya, tersetting dengan nyaman, table bisa terlewati, tetapi IC dia terbang. Nah ternyata setelah saya cek bagian roller depan bagian roller depan bagian ini, yang di bagian ini roller depan ini ternyata dia jengat. Ini nih jengat dalam artian tidak membentuk derajat lagi. Itu kalau bawaan kan kita pasang itu kan udah ada derajatnya lah, raketan sedikit gitu kan ada. Nah itu mungkin yang membuat IC aman, tetapi tiba-tiba saja mobil saya itu gak bisa lewat IC yang itu sampai beberapa kali. Dan saya namanya newbie ya, jadi gak ngerti yang setting apa, kok gak lewat. Tadi yang pertama-tama tadi lewat, terus tiba-tiba gak lewat, kan bingung apalagi yang disetting. Loh, shaft sudah disetting, kemudian untuk nambah kecepatan juga gear sudah saya ganti seperti pengalaman-pengalaman sebelumnya. Saya akhirnya pakai gear coklat merah, tetapi yang tadinya awalnya IC lewat, tiba-tiba dia nggak lewat. Sudah saya cek pakai ini untuk setting mobil di sini, sudah saya cek seperti ininya nggak masalah. Saya cek akar juga nggak masalah. Tapi ya itu tadi, kenapa saya tidak ngecek roller depan yang awal. Nah baru kondangan itu nggak sengaja saya megang rollernya ini loh, megang roller ini loh, kok kayak agak goyang. Wah ternyata ini yang bikin dia kelontang. Posisinya dia lurus, jadi posisi rollernya ini lurus. Kalau ini kan sudah saya perbaiki, jadi dia sudah membentuk derajat. Nah ternyata inilah biang keroknya kenapa mobil saya nggak bisa ngelewatin IC, padahal sudah diukur, sudah disetting untuk roller tabungnya, tapi ya nggak bisa lewat. Setelah ini saya perbaiki, saya lem, sambil menunggu lem akhirnya saya bongkar mobil ini. Akhirnya saya bongkar, saya pakai sasis cadangan. Akhirnya sasis cadangan saya pakai untuk jalan lagi untuk race, untuk melanjutkan race. Akhirnya saya pakai sasis cadangan. Nah rollernya saya pastikan aman. Nah kebetulan sasis cadangannya yang ini kemarin saya pakai. Nah saya cek lagi, oh roller sudah membentuk derajat. Kemudian saya mainkan lagi dengan dinamo yang sama, kemudian dengan gear yang sama,
kemudian dengan shaft yang sama juga. Ya, akhirnya bisa saya melewati dan berhasil mengumpulkan sampai ya lumayan, ambil bisa mengumpulkan 20 kupon dengan gear merah, coklat merah. Tetapi saya di situ bermain voltase. Nah, bisa dilihat teman-teman di videonya, voltasenya itu di voltase 265 kalau pakai yang untuk apa namanya, kalau buang, kalau charger kan untuk ngecas. Nah, ini untuk buang daya, itu untuk buang arus listriknya atau biar baterainya berkurang gitu. Tuh, lupa saya namanya apa itu. Nah, pokoknya pakai itu karena kan juga dikasih juga kan. Nggak tahu namanya, pakai aja pokoknya. Ini untuk mengurangi daya baterai, untuk mengurangi voltase. Nah, itu saya pakainya di 265. Saya pakainya di situ, teman-teman. Nah, sampai berhasil mengumpulkan 20 kupon untuk lanjut ke babak kedua. Nah, di sini sebenarnya pencapaian saya, menurut saya ini lebih baik daripada di balapan pertama saya. Di balapan kedua ini sebenarnya lebih baik. Tetapi ketika sudah memasuki di babak kedua untuk mobil itu sebenarnya tidak ada masalah. Untuk mobil enak karena kan sudah dapat settingannya. Dan oh ya teman-teman, dan juga di tengah-tengah pertandingan itu saya di babak 1 sebelum ke babak 2 itu di tengah-tengah itu saya kan awalnya pakai yang hijau biru, kemudian ke coklat merah. Seperti biasa saya pindah lagi ke coklat hitam. Ya, alasannya ya seperti biasa, mobil tidak bisa ngejar waktu limit. Ketika pakai coklat hitam, saya di situ bisa mengunci dengan stabil di angka 15 10, 15 11. Padahal limitnya 15.55 kan sudah lumayan tuh, udah lumayan kenceng. Meskipun yang teman-teman yang lain, racer yang lain tuh di angka 15.4, ada yang 14 besar tuh, tapi enggak apa-apa, yang penting saya lolos dulu. Nah, gitu singkat ceritanya, akhirnya saya lolos juga di babak kedua. Nah, di babak kedua ini saya melakukan kekonyolan. Apa itu kekonyolan saya? Saya juga sampai sekarang bingung. Kekonyolannya yang saya lakukan, kenapa bisa gitu loh. Nah, dari 20 kupon babak kedua itu saya masuk 5. Dari 20 itu sebenarnya saya masuk 5. Tetapi ada tetapinya, kenapa saya tidak melanjutkan di race itu. Saat saya masuk pertama, saya ingat banget ini pakai mobil ini, saya kena sekrut di babak kedua. Sekrutnya apa? Yang pertama, sekrut di bannya terlalu besar daripada ukuran normal. Bannya terlalu besar. Nah, saya kena sekrut di ban ini. Alasannya kemarin itu karena bannya terlalu besar. Ban yang saya pakai ini, yang ada di mobil ini terlalu besar, katanya diukur pakai jangka sorong, skate match itu. Skate match apa ya? Saya nyebutnya jangka sorong. Nah, bannya terlalu besar. Padahal ini ban ini tidak saya
ubud ya, pokoknya langsung pasang aja, ternyata kebesaran, jadi ya gak lolos untuk babak kedua untuk yang putaran pertama saya, untuk yang kupon pertama. Biasa kan untuk yang selanjutnya kan mobilnya kan ada yang kalah kenceng, tapi kebanyakan kalah kenceng. Nah selanjutnya itu akhirnya saya masuk ke akhirnya saya bisa lolos lagi di kupon selanjutnya, saya bisa lolos. Nah kan setelah lolos menang kan, setelah lolos itu bawa ke meja sekrut, kena lagi saya sekrut, kena lagi. Sekarang kenanya di roller, kenanya di rollernya kekecilan karena tidak pas ukurannya. Ya sudah, akhirnya saya ganti lagi. Untuk ban dan pelek juga sudah saya ganti. Singkat cerita, jalan terus, masuk lagi. Sekarang yang kena sekrut ini akar. Aduh, kena lagi akar. Pokoknya untuk teman-teman, dari pengalaman saya ini tetap diperhatikan untuk apalagi yang baru newbie seperti saya ini, untuk ukuran roller, ban, terus untuk roller juga ngamplasnya hati-hati. Untuk rollernya hati-hati, jangan sampai ketipisan nanti kena sekrut kayak saya. Itu hal yang paling sering saya kemarin kenanya, sekrutnya itu akar. Kalau nggak salah saya kena 2 kali. Akar ini saya kena 2 kali. Tuh, kemudian roller juga kena 2 kali. Roller saya kena 2 kali. Yang pertama dua-duanya kena. Kemudian yang terakhir bagian kanan, bagian sini itu saya kena sekrut lagi. Akhirnya saya memutuskan untuk menyerah, untuk tidak melanjutkan lagi, karena terus terang saya sudah nggak punya cadangan roller lagi pas waktu itu. Jadi yang roller yang saya pakai kena sekrut semua, jadi ya nggak mungkin kan, meskipun mobil lolos juga ya sama aja kan, tetap kena sekrut juga kan. Jadi ya sudah, akhirnya saya memutuskan untuk menyerah. Ada masih, kalau nggak dari 20 kupon itu ya mungkin masih ada sekitar 5 lah, masih ada 5 kupon lagi itu yang tersisa. Masih ada 5 kupon yang tersisa. Akhirnya ya saya menyerah, juga nggak mungkin juga lolos karena saya nggak punya roller. Terus ya itu ya, akhirnya saya juga memutuskan untuk menyerah, untuk berhenti. Dan ya selanjutnya adalah menonton perjuangan teman-teman racer yang lain. Nah seperti itu. Nah untuk itu, dari pengalaman ini, dari kekacauan pertandingan saya, dari kekacauan race saya ini, untuk teman-teman yang newbie, untuk saran saya tetap hati-hati. Ban, roller, terutama akar. Nah kalian bisa beli ini, apa namanya ini, kaca untuk pengukur. Kemudian apa itu yang di bawah itu untuk yang ukur akar, dia nempel sama apa itu nama alatnya ya, saya lupa ya. Pokoknya itu yang untuk di sini. Nah sini untuk ngecek akarnya seberapa di situ. Nah untuk ngecek pokoknya di sini, untuk ngecek ini yang kayak ini, nah, untuk ngecek di bawah sini. Nah itu teman-teman harus lebih
teliti lagi, terutama untuk yang newbie ya. Tuh dari pengalaman saya, seru sebenarnya kemarin itu, dan luar biasa menurut saya. Jauh lebih baik untuk perkembangan mobilnya dan juga untuk ilmunya. Terutama saya dapat pengalaman di shaft sini. Ternyata saya dapat pengalaman yang mana ini sangat mempengaruhi lompatan, seberapa jauh dia, ternyata mempengaruhi. Awalnya saya pikir ini hanya yang penting rodanya muter 4 gitu kan ya, ternyata sangat berpengaruh. Saya baru memahami. Nah tuh, gitu teman-teman untuk balapan saya yang kemarin agak kacau. Untuk dinamo saya kemarin menyediakan saya 4 kemarin situ untuk jaga-jaga aja, meskipun yang terpakai hanya 2 gitu. Nah, pertandingan kemarin merupakan pengalaman berharga. Semoga di next pertandingan bisa lebih baik lagi, dan saya pastikan akan lebih teliti lagi. Nah, tetapi pasti nanti akan banyak rintangan dan kesulitan lagi. Tapi tidak apa-apa, nanti akan belajar terus gitu. Untuk kupon babak pertama seperti biasa, saya pasti sisa. Nah ini dia. Nah untuk kupon pasti saya sisa. Nggak tahu, padahal saya mainnya sudah jreng ya, masih jreng-jrengnya dalam artian saya sudah tidak terlalu banyak bersantai. Ini tadinya 100 kupon. Ini tadinya, nah ini di Jaliriamo. Nah ini tadinya 100 kupon. Ini masih ada kira-kiranya nih ya, nih kira-kira yo sekitar 30-an, 35 ini masih ada nih. Kira-kira masih ada 30-an nih. Dari 100 kupon. 100 kupon. Berarti kalau 30 berarti saya sudah menghabiskan 70 kupon. Dari 70 itu saya lolos, punya kupon lolos babak kedua itu 20. Nah, lumayan. Sebenarnya kalau saya nggak melakukan kesalahan, 5 kupon untuk babak ketiga itu pasti saya sudah dapat. Tapi ya ini pengalaman, kalau nggak gini ya nggak tahu kan disekrut itu kayak apa, kena sekrut itu kayak apa kan, jadi nggak tahu. Nah begitu. Oke teman-teman, mungkin cukup di sini saja video dari saya tentang pengalaman balapan saya yang kedua. Bisa dibilang kacau, bisa dibilang amburadul, juga bisa dibilang sukses dalam artian secara kupon itu saya mendapat lebih banyak daripada yang race sebelumnya, dan juga lolos ke babak ketiga seharusnya itu juga lebih banyak daripada yang sebelumnya. Tapi namanya juga race ya, tetap race. Kalau nggak lolos ya nggak lolos, kena sekrut ya udah kena sekrut gitu. Itu nggak lolos, kita harus menyikapinya dengan bijak, nggak apa-apa. Oke teman-teman, terima kasih untuk teman-teman yang sudah berkunjung ke channel saya. Terima kasih untuk like, supportnya, dan juga komennya, semuanya sangat-sangat membangun. Terima kasih banyak untuk teman-teman semua. Harapan saya adalah selalu terus dukung channel saya supaya bisa lebih berkembang lagi, dan juga bisa bermain Tamiya dari newbie awal seperti ini sampai semoga besok bisa jadi yang agak pro lah gitu ya. Ini kan masih pemula. Nah jadi untuk teman-teman yang pemula atau newbie, tidak usah khawatir, pokoknya tetap semangat main Tamiyanya. Oke, itu dulu. Terima kasih teman-teman, tetap dukung, jangan lupa like dan subscribe. Thank you.